Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini hari Senin tanggal 1 bulan Safar 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Allah telah memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan, kesehatan kepada kita sehingga dapat melangkahkan kaki datang di rumah Allah yang mulia ini, sebagaimana kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap pagi Senin. Dan ulun informasikan insyaallah Ustaz Rijal Rahman hari ini datang. Jadi alhamdulillah, doakan bahan sehat walafiat serombongan. Tadi sudah ulun kontak tapi belum ada jawaban. Beliau mungkin belum mendarat di Jakarta. Kawakah esok di Ar-Rahmah. Sudah lelah banar bu. Belum ada jawaban sih, namunnya ada jawaban toh beliau mengisi di Ar-Rahmah menjadi sidin taros ya bagamat taros dulu. Yang penting mudah-mudahan sehat walafiat ibu. Kajian hari ini sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? U'titu khamsan la yu'tihunna u'titu khamsan la yu'tihinna ahadan minal anbiya'i qabli. Aku diberi Allah 5 kelebihan yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Jadi ada 5 kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak memberikan kelebihan itu kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 5 kelebihan itu? Yang pertama, nusirat birra'bi masirata syahra. Itu aku ditolong oleh Allah sehingga musuh-musuhku itu gemetar dalam jarak perjalanan 1 bulan. Maka ukuran 1 bulan itu 1 bulan bahari. 1 bulan bahari. 1 bulan bahari itu perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik unta sebulan hanya sampai. Apabila mendengar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka musuh itu merasa takut sekalipun jarak yang sangat jauh. Artinya apa? Mereka sebenarnya mengerti. Mereka sebenarnya tahu bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang terakhir dan memiliki kemuliaan-kemuliaan yang mereka tidak bisa pungkiri. Tapi mereka tidak beriman. Tidak beriman. Ada orang yang percaya tapi kan mau bergabung, ada kan gitu. Percaya baik tapi kan mau bergabung. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan di dalam Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
wa ala absarihim ghishawah. Allah telah mengunci hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci pendengaran mereka. Allah mengunci penglihatan mereka. Hati, pendengaran, penglihatan ditutup oleh Allah. Siapa yang bisa menembus? Kada bisa. Artinya berbicara tentang hidayah itu hak Allah 100%. Kenapa Nabi Lut istrinya tidak beriman? Karena Nabi Lut kada bisa memberikan hidayah. Hanya Allah yang memberikan hidayah. Kenapa Nabi Nuh anaknya tidak beriman? Kenapa Nabi Ibrahim ayahnya tidak beriman? Kenapa Nabi Muhammad SAW beberapa pamannya tidak beriman? Karena urusan hidayah Allah Ta'ala. Nabi hanya menyampaikan nih, lakukan ini, jalan-jalan Allah memberikan hidayah. Yang menentukan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Ibu-ibu rahimakumullah, Hindun istrinya Abu Sufyan itu dendam kusumat kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, karena Hamzah membunuh saudaranya pada saat perang Badar, terbunuh. Maka dia mencari pembunuh bayaran untuk bisa membunuh Hamzah, menutupi dendam kusumatnya. Pada perang Uhud, siapa yang mau ke perang Uhud, kada usah ikut berperang, langsung masuk cari di mana Hamzah. Mau dipotong lehernya, mau dilempar dengan panah, dengan lembing, dengan apapun, asal Hamzah itu terbunuh oleh Hindun itu. Dedengkot kafir Quraisy wanita, suaminya juga pemimpin perang Uhud dalam kekafiran, Abu Sufyan. Akhirnya ketemu dengan siapa yang mau mengambil upah itu? Wahsy bin Harb, laki-laki berperawakan besar, berkulit hitam, mau mengambil upah membunuh itu. Perang Uhud terjadi, betul apa yang mereka rencanakan terwujud. Hamzah bin Abdul Muthalib dilempar dengan lembing sejenis tombak dari jarak yang cukup jauh, akhirnya menembus jantungnya sampai ke belakang. Matilah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi berduka luar biasa. Paman yang menjadi andalan untuk membela agama waktu itu telah tiada, telah wafat pada perang Uhud. Begitu cepat wafatnya. Karena apa? Hijrah baru 3 tahun. Uhud itu terjadi pada tahun ketiga. Ke Madinah baru 3 tahun. Ibu-ibu rahimakumullah, pernahlah mengira bahwa Hindun nang maupahinya Wahsy membunuh Hamzah. Kemudian Wahsy nang tukang bunuh mengambil upah membunuh Hamzah. Abu Sufyan pemimpin kafir Quraisynya itu akhirnya masuk Islam. Kada pernah kita mengira. Karena ini hidayah oleh Allah Ta'ala. Hidayah. Abu Sufyannya masuk Islam, bininya masuk Islam yang bernama Hindun. Pada saat dia lewat di sekelompok wanita-wanita kafir, wanita-wanita kafir itu berkata, Hindun, dulu kamu yang mengajak kami untuk membenci Nabi Muhammad, sekarang kau masuk Islam, bagaimana omonganmu yang dulu? Itu musim belum digital lagi. Kalau ini jejak digital tuh mudah lagi kan. Apa yang diomongkan dahulu boleh-boleh saja, sekarang tidak boleh. Yang dahulu tidak boleh, sekarang boleh. Bisa dicocokkan. Ini Hindun, kau dulu yang mengajak kami. Untuk apa? Membenci Islam, membenci Nabi Muhammad, membenci agama yang dibawanya. Apa kata Hindun? Aku tidak masuk Islam, tapi Islam yang memasuki jantungku, Islam yang menerobos ke dalam jiwaku. Tidak ada seorang pun yang mampu menolak apabila Islam itu masuk. Artinya apa? Hindun berbicara dengan apa? Dengan ketentuan hidayah. Allah yang memilih aku nih masuk Islam. Pada saat Allah pilih masuk Islam, kada ada yang bisa menolak. Yahdi mayyasha, yudhillu mayyasha. Allah berikan petunjuk orang yang Allah kehendaki.
Allah sesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Seorang tokoh pembela agama Islam, dia memiliki saudara yang murtad, ibu-ibu. Dia memiliki keluarga yang murtad. Itulah hidayah Allah yang menentukan. Orang yang sekian lama beribadah kepada Allah, kemudian dia tergiur dengan harta kekayaan, dia murtad. Maka iman itu kita pantau tiap hari. Ujar orang bahari sampai kau ini jua kada dapang nang kada hakun lawan duit tu kada dah. Tapi lamun iman bicara dulu, hadang dulu. Iman kada kawa digadaikan. Kada kawa digadaikan. Iman kita adalah suatu pegangan kita sampai akhir hayat, dan itu yang disuruh nanti kita melapaskan dengan kalimat tauhid. Nah, yang pertama. Yang kedua, Allah menolong aku, wa ju'ilat lil ardi masjidan wa tahuran wa ayyuma rajulun min ummati adraktahu shalah falyusalli. Yang Allah berikan kepadaku dan tidak kepada nabi-nabi yang terdahulu, Allah jadikan bagiku bumi ini sebagai hamparan untuk sujud, hamparan untuk masjid, tahuran, dan bumi ini suci. Wa ayyuma rajulun min ummati, ada umatku yang memperdapati waktu salat sementara dia tidak menemukan masjid, musalla apapun, maka salatlah di atas bumi Allah ini. Ada biasanya tayangan yang luar biasa mendidik. Seorang pekerja dari daerah ke daerah membawa barang pakai kapal besar, kelotok ganal, maka dia sholat di atas atap kelotok. Seorang petani di sawah berhari-hari, jarak pulang terlalu jauh, maka sholat di mana di tempat dia bekerja dan bertani. Di mana aja bumi Allah itu suci. Nabi yang melarang berapa? 3. Dalam satu hadis 2. Yang pertama 2 itu nang dilarang sujud di kuburan, lawan di WC, di toilet, kuburan lawan toilet. Dan yang ketiga di tempat pembuangan sampah. Jangan sujud di tempat pembuangan sampah. Itu juga lambang apa? Kekotoran. Di dalam mobil aja kita berpicik hidung, apalagi lewat di luar, berbau. Umar bin Khattab basatop di tempat pembuangan sampah yang berbau. Halifah, kenapa pian bamandak di sini? Ujar Umar, inilah yang diperebutkan oleh manusia sampai menjadi pertumpahan darah. Dunia kayak sampah, dasar bujuran, masuk ke dalam lambung, apa aja bentuknya, keluarnya sampah yang sangat buruk, sangat buruk. Maka para ulama mencontohkan, apabila bersedekah tuh bayangkan kayak membuang sampah kita tuh, nah. Mbahnya kita hajan keluar, menyesalnya banyak banget behera kan ada. Ikhlas kita. Jangan pernah menyesal. Kenapa banyaknya behera 2 kiloan umpamanya? Kadada. Semua ikhlas kita, semua ikhlas. Jadi salat di atas bumi Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, pernah safar, bepergian jauh bersama para sahabat. Sampai waktu salat, waktu itu musim panas. Maka Nabi bertayamum karena air tidak ketemu. Kada ada banyu. Setelah bertayamum, Nabi bertindak sebagai imam. Bahari itu bila hendak salat zuhur tuh kada ada nang melihat jam 12:29 kada ada. Mereka mentancapkan satu patok di tengah panas terik. Apabila bayang-bayang patok itu miring sedikit ke belakang, ke arah sana matahari berjalan, waktu zuhur telah sampai. Apabila patoknya itu panjangnya sama dengan panjangnya, bayang-bayangnya sama dengan panjang patoknya itu, maka masuklah waktu asar.
itu ukuran orang Bahari. Hari ini sudah didominasi oleh perhitungan-perhitungan. Waktu sholat sebulan kita sudah kau menghitung. Zuhur waktunya sekian, zuhur waktunya sekian. Waktu itu Nabi sholat di tengah perjalanan, di tengah padang pasir. Nabi tidak melepaskan sandal. Sahabat tidak melepaskan sandal. Kenapa jadi sandal kada dilepas? Karena sholatnya di tengah padang pasir. Coba kan pian sholat di Mujahidin, jangan melepas sandal. Ujar takmir, bubar kajian, jangan lagi. Nah, begitu Nabi takbir, sahabat takbir, mengerjakan sholat sudah beberapa rakaat. Kemudian Nabi bergeser ke sebelah kiri, bergeser ke sebelah kiri. Nabi melepaskan dua sandalnya. Kemudian Nabi bergeser lagi ke tempat semula. Sahabat beberapa orang yang ikut jadi makmum di belakang kebingungan. Jangan-jangan nih firman Allah, sholat ini harus bergeser. Akhirnya semua sahabat bergeser sebelah kiri. Dan mereka melepaskan sandalnya dan kembali mereka kepada posisi semula. Begitu salam, Nabi bertanya, kenapa kalian bergeser ke sebelah kiri? Sahabat tuh simple, ya Rasul, kenapa kalian bergeser juga? Biasanya kan perubahan syariat itu lewat Nabi. Nabi tabassum, Nabi tersenyum. Aku dibisiki oleh Jibril, lepas sandalmu, di bawah sandalmu ada najis. Sahabat kada tahu urusan najisnya. Nabi bergeser, dia bergeser. Ketaatan lawan Nabi. 5 rakaat Nabi pernah melakukan sholat yang 4 rakaat dilakukan 5 rakaat. Ulama khilaf apa itu sholat zuhur atau sholat asar. Dahulu cara menagurnya kan ada dipadahkan. Belum dipadahkan cara menagurnya. Apabila rakaat lebihan, apabila rakaat kurang, apabila ketinggalan ini. Nah, tetap mengikuti Nabi sampai selesai 5 rakaat. Tapi ada was-was di kalangan sahabat. 5 lah hari ini sholat kita. Maju satu sahabat, ya Rasul, mulai hari ini sholat kita 5 kah? Kenapa ujar Nabi? Hari ini pian memimpin sholatnya 5 rakaat. Kalau tidak salah sholat asar. Maka Nabi cepat duduk pada posisi iftiros. Nang kaya tahiyat awal iftiros ya, tawarruk tahiyat akhir. Pada posisi iftiros, setelah duduk iftiros, maka Nabi sujud. Kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian Nabi sujud. Sahabat kayak itu juga. Ini namanya apa? Sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu ditanya, kapan waktunya sujud sahwi? Lihat kondisi. Apabila makmum tidak jeli, imam tahunya sesudah salam, maka sujud sahwi sesudah salam. Tapi apabila makmum tahu ada pelanggaran imam, tahunya sebelum salam dan makmum memberitahu. Apa laki-laki memberitahu apabila imam tersalah? Subhanallah 2-3 kali. Berarti imam tersalah, maka imam sujud sahwi. Maka sujud sahwinya sebelum salam. Melihat keadaan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, 2 orang sahabat berjalan bersama. Iya, kalau di Saudi, di Arab sana kan padang pasir yang dijalani. Sampai waktu sholat, 2 orang sahabat ini bertayamum. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum, dengan posisi sejajar, karena makmumnya satu. Selesai sholat, mereka meneruskan perjalanan. Setelah sampai, perjalanan diteruskan. Waktu sholat yang dikerjakan tadi belum habis. Mereka menemukan satu sungai yang airnya mengalir jernih. Maka satu sahabat berijtihad untuk mengulang sholatnya. Sahabat yang satu bertahan untuk tidak mengulang sholatnya. Beruduh mereka yang satu. Kemudian dia sholat. Mereka berselisih, tapi mereka tidak pernah bertengkar. Yang kadang mengulang sholatnya diam. Yang beruduhnya diam. Tapi mereka datang kepada Nabi. Ada satu penyelesaian yang indah kayak itu. Setelah datang kepada Nabi, ya Rasul, kami berdua sholat bertayamum. Setelah kami meneruskan perjalanan, ketemu air, sungai yang mengalir.
waktu sholat belum habis, waktu sholat nang digawe tadi. Maka salah satu daripada saudara kami berudu, kemudian dia mengganti sholat dengan tayamum. Dan saya, wahai Rasul, tidak berudu. Bagaimana menurut pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ujar Nabi, engkau yang bertayamum sudah sesuai dengan sunnah dan tidak perlu diganti, karena tayamum itu sebagai pengganti wudu. Tapi Nabi tidak mengecewakan yang berudu. Engkau yang berudu, Allah tambahi lagi sebuting pahala sholat, karena 2 kali sholatnya. Bahagia dia menerima pendapat itu. Padahal yang sebenarnya yang Nabi maksud, apabila sudah bertayamum dan sudah sholat selesai, mau melihat air atau kada melihat air, kada diganti lagi, kada perlu diganti lagi. Kapan kita alami? Apabila kita melaksanakan umroh, kita sholat dengan tayamum di dalam pesawat. Sholatnya sholat zuhur dijamak dengan sholat asar sampai ke Jeddah menjelang isya atau habis isya. Maka yang kita gawe di Jeddah maghrib dan isya. Kada perlu lagi zuhur dan asar yang sudah dijamak dalam pesawat itu diganti. Ini karena keterbatasan ilmu dirapelnya. Di pesawat kada mau sholat, diajak, ayo Pak, kita waktu sholat sampai. Oh, kada apa-apa juga salawat di pesawat nih, sholat menghormati waktu aja, karena ia diganti juga. Ulun bingung juga dengan jawaban itu. Ada sholat menghormati waktu, sementara sholat itu kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Ternyata bujuran Sidin sholat sampai ke Jeddah, sholat zuhur, kemudian sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, padahal waktunya imbah isya. Sholat zuhur, sholat asar kada ada hak lagi dikerjakan apabila sampainya waktu maghrib. Kepiat yang kayak ini bagus untuk kita pelajari, karena kita tidak selamanya sholat di mujahidin, karena sholat kemana. Nah, bagaimana wanita dengan sesama wanita apabila berjamaah, apabila tidak ada laki-laki? Bagaimana aturan safnya? Bagaimana aturan jaraknya? Di mana imam posisinya? Apakah sama dengan imam laki-laki? Itu semua diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga kata Nabi, wa uhillat lil maghanima, dan dihalalkan kepadaku harta ghanimah. Nabi yang terdahulu tidak ada dihalalkan harta ghanimah. Apa harta ghanimah itu? Harta rampasan perang. Wa yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Dan orang bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang, maka katakan harta rampasan perang itu adalah Allah dan Rasul yang menentukan. Kada boleh batuntung perang mengambil harta masing-masing. Rupanya orang bahari itu di dalam perang itu membawa banyak harta, karena mereka menghitung tidak berapa waktu peperangan itu terjadi. Dinar, dirham dibawa, sudahnya tunggangan dan macam sebagainya. Mungkin perang itu kemudian berperang, istirahat sejenak, mereka sambung nanti pada kesempatan yang lain. Jadi harta mereka bawa. Pada saat perang Uhud, perang Badar itu terjadi, banyak sekali harta rampasan perang yang didapat. Dan perang Badar itu adalah kemenangan umat Islam. Nabi SAW membagi harta rampasan perang itu, karena itu halal kepada prajurit, kepada keluarga prajurit. Karena waktu perang Badar itu ada 15 prajurit muslim yang wafat dan 70 prajurit kafir yang wafat, jadi menang umat Islam pada perang itu. Harta ghanimahnya dibagi. Ada satu yang tidak hadir pada pembagian harta rampasan perang itu. Maka Nabi menyuruh salah satu sahabat mengantar ke rumahnya. Diantar ke rumahnya harta rampasan perang. Dia tidak senang diantar itu, dia minta dikembalikan. Tapi kata yang mengantar, Nabi menyuruh kami mengantarkan ini. Akhirnya
Dia ambil harta itu, dibawanya ke depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya ikut berperang bukan untuk harta. Ini hartanya saya kembalikan. Terus kata Nabi, apa yang kamu inginkan? Saya ikut berperang untuk mencari mati syahid, wahai Rasul. Mungkin satu saat nanti satu lembing, satu panah atau apa menusuk dada kami dan kami mati pada peperangan. Itu yang kami cari. Karena orang yang mati syahid dengan penuh keikhlasan tidak ada balasannya kecuali surga. Nabi Muhammad SAW berkata di hadapan sahabat itu, jika apa yang ada di mulutmu keluar dari apa yang ada di hatimu, artinya jangan berpura-pura. Jika engkau betul berkata seperti itu sesuai dengan isi hatimu, Allah akan berikan kesempatan kamu untuk menjadi syahid. Bulan Syawal terjadi perang Uhud. Prajurit itu ikut lagi berperang. Persis apa yang diinginkan terjadi. Dia terbunuh pada peperangan dengan dilempar satu tombak menembus badannya. Pada saat membetulkan jenazah, Nabi berdiri di hadapan jenazahnya. Apa kata Nabi? Allah telah membalas apa yang kamu inginkan. Cash balasannya. Itu orang dahulu. Karena ada alergi dengan jihad. Coba Bu bayangkan, ada satu keluarga yang ikut berperang dan semuanya terbunuh. Lakinya, orang tuanya, saudaranya, ketiga-tiganya ikut berperang. Menyambut datangnya prajurit dari peperangan, semua istri-istri berdiri di depan pintu menyambut suaminya datang. Pada saat prajurit pada lewat, maka perempuan yang lakinya syahid itu bertanya, keluargaku ada 3 ikut berperang, suamiku tidak terlihat. Seseorang berkata, suamimu telah syahid, gugur di medan perang. Suamiku gugur di medan perang. Bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul dalam keadaan sehat walafiat. Dia mengucapkan alhamdulillah. Setelah dia mengucapkan istirja atas kembalinya suaminya, atas wafatnya suaminya. Tapi alhamdulillah, sekalipun suamiku terbunuh, tapi Rasul dalam keadaan sehat walafiat. Ini hati yang jihad luar biasa. Datang lagi prajurit berikutnya, suamiku telah gugur di medan perang. Apakah kamu tahu di mana orang tuaku? Orang tuamu juga gugur di medan perang. Maka dia berkata, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi dalam keadaan sehat walafiat. Tidak mengapa ayahku gugur di medan perang, asal Nabi sehat walafiat. Bertemu lagi dengan prajurit berikutnya. Ditanya lagi, bagaimana dengan saudaraku, saudara laki-lakiku? Saudaramu gugur di medan perang. 3 laki-laki yang keluarga dekatnya, suami, orang tua, dan saudara gugur di medan perang. Tapi perempuan ini menyambut bukan hamuk-hamuk, bukan meronta-ronta. Tapi apa? Asal Nabi sehat. Untuk meyakinkan kesehatan Nabi, tolong satu prajurit mengantarkan aku menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia antar kepada Nabi dan dia melihat Nabi dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah air matanya yang meleleh, tapi bibirnya masih bisa tersenyum. Engkau sehat ya Rasul. Luar biasa ibu-ibu. Itu semangat jihad yang dibina oleh Nabi pada saat itu. Mereka rela menetes darah yang terakhir demi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Demi untuk agama Allah taala. Dan maghanim, harta rampasan perang itu dihalalkan. Dihalalkan untuk dibagi. Biasanya Nabi membagi kepada prajurit yang ikut berperang dan juga kepada yang tidak ikut berperang. Nah, kemudian yang keempat, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bi'ustu ila an-nasi kaffah. Nabi-nabi yang terdahulu itu diutus oleh Allah kepada kaumnya, maka sedikit pengikutnya. Yang paling sedikit pengikutnya tuh hari kiamat nanti siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Laki-laki 80, perempuan 80. Masa dakwahnya berapa? 450 tahun. Tapi yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, pian itu kayak apa, kayak nama minandui umat, begitu banyak umatmu. Apa kata Nabi? Ghurram muhajjalin min asaril wudu. Aku akan melihat mukanya semua bersinar-sinar, bercahaya karena bekas wudu. Maka memperbanyak wudu adalah lebih mengenalkan kita pada hari kiamat bahwa Nabi akan mengenal kita dengan mudah. Jarang wudu, kada pernah berudu, berminggu-minggu ada yang wuduan, kadap hari kiamat. Kadap. Artinya Nabi kada bisa mengenalnya. Nabi. Jadi Nabi mengenalnya selama kita mau berudu. Umpama ibu masih memegang pendapat bersentuhan batal, dihargai. Kada bersentuhan kada batal, dihargai, karena itu dari pendapat-pendapat ulama mazhab. Cuman nang bersentuhan batal apabila tagatuk laki, jangan dimamai nang laki. Ini nang laki hendak manja-manja, maka nang bini hanyar bodoh, harinya dingin, ditangkapnya tangan bini. Iya pian nenek ulun hanyar bodoh, kan bodoh pulang. Ingatkan bahwa muka tangan kita akan bercahaya setiap berudu, dan Nabi sering berudu dalam keadaan suci. Artinya apa? Udu yang dahulu belum batal, maka Nabi berudu. Ini nyata batal ya tuh, pada batal kada batal kada batal kada, akhirnya kada batal. Ujar nang dihiga kayaknya pian batal, kada ajarnya kada batal. Nang dihiga nang tahu nang dihiga. Nah, jadi Nabi yang terdahulu itu diutus kepada kaumnya sedikit, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Ismail, Nabi Lut, Nabi Hud, dan seterusnya. Nah, wa bu'istu ilan nas, aku diutus kepada manusia seluruhnya, seluruh manusia. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira. Kami mengutus engkau wahai Muhammad untuk menjadi saksi dan memberikan kabar gembira dan kabar duka. Nabi bersaksi atas keimanan kita nanti pada hari kiamat. Nabi memberikan kabar gembira orang yang taat masuk surga. Nabi memberikan kabar duka orang yang maksiat masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali engkau untuk menjadi rahmat alam semesta. Rahmat bagi alam semesta. Kehadiran Nabi Muhammad SAW bukan rahmat bagi umat Islam, tapi bagi alam semesta. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wa'ataitus syafa'ah. Aku diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Menunggu kita, ujar kita, mudahan dapat syafaat Nabi Muhammad. Berdoa benar, boleh berdoa, tapi amalan untuk mendapatkan syafaat itu harus dikerjakan. Apa di antara amalan untuk mendapatkan syafaat? Di antaranya mencintai dan mengikuti Nabi. Mencintai dan mengikuti. Ada yang mencintai dan kada mengikuti, kada dapat syafaat. Ittiba namanya, mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Kemudian apa? Orang yang paling banyak dengan syafaatku pada hari kiamat, aksaruhum salatun alaih, yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ringkas padat salawatnya. Kada panjang-panjang. Harus pakai ini kah? Kada perlu. Tahu aja kalau pian. Allahumma salli ala Muhammad. Apalagi nangaran salawat Ibrahimiyah itu, kadada kita nang kada hafal. Itu salawat pertama yang diajarkan. Salawatnya tuh jangan mencari nang hanyar datang. Maaf, hanyar datang tuh maksudnya kadada diajarkan Nabi, itu kada bermanfaat. Nang diajarkan Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa
barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat-salawat yang menjamin syafaat. Dan kata Nabi, orang yang akan mendapatkan syafaatku adalah orang yang mendengarkan azan dari awal azan. Dengan baik pian berada di masjid di waktu orang azan, itu jelas karena azannya terpusat, atau pian sedang di rumah orang azan, itu pian bisa kebingungan. Masjid sini azan, masjid di situ azan. Nang mana tadi nang la haula wala quwata illa billah, nang mana nang asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi azan itu difokuskan dari awal, menyahuti itu aja. Kemudian selesai mendengar azan, jangan lupa berdoa. Apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmudan alladzi wa'attah wajabat lahu syafaati, wajib aku memberikan syafaat kepadanya. Ringan benar gawiannya, ringan benar gawiannya. Tapi jangan doanya, azannya aja ribut. Orang rahat azan sidin besurah, nah ribut berbicara. Apalagi doanya. Ya dengarkan dari awal azan itu sampai terakhir. Wanita kan jika dia sholat di rumah tidak dilarang. Bagus mendengarkan azan. Oh, ini ganjaran pahala yang luar biasa. Stop dulu kegiatan apabila azan itu dikumandangkan. Apalagi sudah siap dengan udu, hendak sholat di rumah, wanita boleh dengarkan azan sampai akhir, kemudian baca doa. Nah, kecuali azan nang kada disahut itu azan nang dikubur. Ada orang memasukkan jenazah, Allahu Akbar, mendayu-dayu azannya. Padahal nang disunnahkan bagi kita kada terbaca karena sibuk menyahuti azan. Sunnah apabila jenazah itu dimasukkan ke kubur, bismillah wa ala millati Rasulillah. Kada ingat lagi itu karena azan. Kedua, azannya orang kebakaran tengah malam turun loh azannya. Daripada kebakaran supaya api ampe, maka kada min Tuhan nang menagur, min Tuhan apa nyawa ajan becawat-cawat kada. Nah, atau azan yang tidak lep, boy, azannya kada lep, azan buka puasa, menandakan sampainya waktu buka puasa tuh azannya azan ulangan, itu kada perlu disahuti. Nangka itu juga dengan salam. Kalau assalamualaikum langsung ada kajian nih lewat televisi, assalamualaikum, boleh kita sahuti. Tapi jika salam itu tidak secara langsung, kada perlu kita sahuti. Orang masuk ke dalam rumah, assalamualaikum, sahuti. Orang pencet bel, bunyi belnya assalamualaikum, assalamualaikum. Boleh setelah kita buka pintu tunggu nyambari salam kada. Ini belnya pemberitahu aja ada orang di luar nana. Cuma bunyi belnya assalamualaikum. Tapi assalamualaikum itu kada diucapkan oleh orang. Kada perlu disauti. Buka pintu assalamualaikum waalaikumsalam. Atau punya buka pintu ucapkan salam dulu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tak kajut-kajut nang belang pen basurah. Ibu-ibu ulun simpulkan kajian kita hari ini. 4-5 kemuliaan Nabi yang tidak ada pada Nabi yang terdahulu. Yang pertama, menjadikan musuh itu takut dengan Nabi dari perjalanan 1 bulan. Yang kedua, Allah jadikan masjid itu adalah masjid, dan bumi itu masjid yang suci. Di atas bumi kita sholat. Kemudian yang ketiga, halal bagi Nabi dan umat Islam adalah harta ghanimah, tapi Nabi yang membaginya. Yang keempat, Nabi terdahulu diutus untuk kaumnya. Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk alam semesta. Dan yang kelima, wa a'taitus syafa'ah, Nabi kita nanti yang akan memberikan syafaat. Pada hari kiamat para rasul berbaris menunggu kaumnya. Datang orang minta syafaat kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam,
nanti minta syafaatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pada urutan yang ke-20, urutan yang ke-25 adalah nang ke-26 kadada. Nang nang makola itu siapa katanya tetap bisa bisa bicara bahasa malaikat, bahasa macam-macam, tapi makoli ya mama gufran. Itulah tanda dunia akhir zaman, sesuatu yang nyata kesesatannya tapi masih ada pengikutnya. Demikian Ibu apa yang dapat disampaikan, silahkan pengen hendak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang dimaksud dengan sholat awabin? Oh ya. Oh, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat awabin ya. Lagi silahkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai selawat tadi Pak Ustaz. Iya. Kan selawat Ibrahimiyah yang bagus. Tapi ada selawat Nuriyah. Ini bagus kan? Kita ulang. Itu nggak tahu aja. Apa kita tanya gitu. Salawat apa tadi Bu? Selawat Nuriyah. Oh iya. Ini harap lagi kan pada selawat Ibrahimiyah. Itu Pak Ustaz jawabnya. Nah, jadi kita kayak apa tuh Pak Ustaz? Untuk doa perlindungan Pak Ustaz yang 4 itu. Itu bolehlah kita secara nyaring atau secara sir gitu habis sebelum salam. Nah, 4 perlindungan. Doa perlindungan. Iya, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3, adakah dulu 3 orang? Ya, coba. Asian nama antar ku pangkapek nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan sholat jenazah Pak. Iya. Kan kalau sholat jenazah itu katanya lebih dari 40 orang itu sangat baik, atau 100 orang. Dan biasanya dilaksanakan di saat ini sering dilaksanakan di masjid-masjid, jadi banyak orang yang mensholatkan. Tetapi yang afdal itu apakah yang katanya yang pertama Pak? Apakah boleh misalnya kita menyembahyangkan dulu di rumah, kemudian baru ke masjid? Yang diambil yang afdal itu apakah yang biasanya kalau di rumah kan sedikit Pak? Kemarin ada kasus, jadi ada pertengkaran apa namanya perselisihan. Ya, keluarga kata keluarga kita tidak sholat di rumah, tapi ada juga kita di rumah dulu baru ke masjid gitu. Jadi yang diambil itu yang mana Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang menanyakan masalah wudu, bagaimana kalau kita perempuan yang lagi tidak bersuci atau dalam keadaan haid, apa boleh melakukan wudu tapi tidak untuk melakukan sholat? Perempuan haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita jawab dulu lah. Salat awabin yang pertama. Salat awabin banyak yang menjelaskan itu dilaksanakan setelah salat maghrib menjelang salat isya dengan rakaat yang banyak sekali sampai berpuluh-puluh rakaat. Ibu tidak menemukan hadis yang sahih tentang salat awabin itu, ya. Salat awabin yang setelah maghrib sampai isya. Tapi ada yang mengatakan sholat awabin itu bahagian daripada apa? Bahagian daripada sholat duha. Sholat duha. Jadi awabin bukan bagian daripada sholat malam. Jadi sholat awabin dari dulu itu diperdebatkan karena kadang mendapatkan penjelasan hadis yang sahih. Sementara fadilat yang ditawarkan luar biasa tingginya, luar biasa. Kemudian yang berikutnya salawat Ibrahimiyah, itu salawat pertama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nang menawari
Ini salawat nuriyah lebih baik daripada salawat Ibrahimiyah. Ibu simpel aja, salawat nuriyah itu siapa nang bola salawatnya minta. Karena salawat Ibrahimiyah itu asli dari Nabi, salawat nuriyah itu jauh, tidak ada di zaman Rasul SAW. Zaman sahabat kadada, zaman imam mazhab kadada. Zaman imam mazhab, imam itu sudah hampir 300-an Hijriah, belum ada salawat nariyah itu. Nah, ini yang terkecoh umat dengan fadilat-fadilat yang dikarang-karang, sehingga apa? Sehingga umat percaya fadilatnya, ada ketanggungan. Melihat kepada fadilatnya selama salat nuriyah biasa, salawat Ibrahimiyah biasa. Jadi amun pian hendak menjawab simpel, aku nang nyata-nyata aja nah, nenek aku ragu nah siapa nang tukang olahnya. Amun salawat Ibrahimiyah itu jelas dari Nabi Muhammad SAW. Doa 4 perlindungan dibaca, dibaca, bukan di hati lah, dibaca. Seperti pian membaca tasyahud, tapi jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Boleh. Ada yang memulainya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dari 2 riwayat yang kedua-duanya sahih. Min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jangan tertinggal 4 perlindungan ini. Nabi tidak pernah meninggal doa itu. Bagus pertanyaannya. Kemudian salat jenazah. Salat jenazah 40 hadis sahih itu, Bu. Dapat syafaat yang disolatkan apabila mensolatkan 40. Tapi 40 ini masih ada syarat. Syaratnya apa? Jangan ada yang syirik. Ke-40-nya purunlah pian apabila hendak menyolati kuitan pian saikung datang pian syirik atau kada purun kita. Jadi kita mencari yang persyaratannya kada ada lagi. Umpamanya seorang muslim meninggal kemudian jenazahnya disolatkan ya bluguna mi'ah sampai 100 orang, maka dapat syafaat. Dapat syafaat, kada ada lagi persyaratan jangan ada yang syirik, tapi yang meninggal dapat syafaat. Dari sekian hadis Rasul ini menjelaskan bagi kita, maka yang dinamakan solat jenazah itu adalah solat jenazah yang di saat mengangkat takbir itu 100 orang atau lebih daripada 100 orang. Sekalipun sorangan, ya solat jenazah juga. Saikung meninggal seperti apa yang ibu tanyakan, di rumah aja dulu kita, di rumah aja. Orang bertujuh, imamnya saikung, makmumnya bakna. Nah, maka yang dicatat 6 orang itu mensolatkan jenazahnya. Sekalipun nanti setelah dibawa ada lagi solat sekian banyak orang. Tapi ulama sudah berbeda pendapat tentang jumlah. Jumlah yang disepakati oleh ulama pada saat imam mengangkat takbir dan 200 makmum setelah itu mengangkat takbir Allahu Akbar. Artinya apa? Kita kada ada pilihan untuk kecuali dibawa jenazah itu ke masjid. Anak yang taat dan berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, ini ketaatan kita yang terakhir, pertolongan kita yang terakhir selama orang tua kita masih ada di hadapan kita. Antarkan dia ke tempat mensolatkan jenazah yang terbanyak manusianya. Kemudian yang berikutnya, wudu perempuan yang haid, ya tidak diperintahkan untuk berwudu kecuali setelah haidnya bersih, kemudian sebelum mandi maka dia berwudu. Jadi umpamanya perempuan sedang haid kemudian dia berwudu, dan wudunya itu tidak berfungsi karena dia masih dalam keadaan hadas besar. Kalau hendak berzikir, kalau hendak bertasbih, kalau hendak beristighfar tanpa melakukan wudu. Tapi wudu itu nanti dituntut sebelum melaksanakan mandi haid, mandi besar, berwudu. Jangan imbah tuntung hanya berwudu. Jadi imbah sebelum mandi berwudu kemudian mandi, ya. Cukup apa yang dapat disampaikan dari kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dan kemudian insyaallah esok mudah-mudahan Ustaz Rija sudah datang. Amun siden kada datang ya lanjut lagi gitu.
lanjut lagi. Tapi insya Allah paling kada Rabu beliau sudah siap di Al-Jihad, mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekeliruan. Ulun doakan mudahan pian sehat walafiat. Pian doakan ulun mudahan sehat walafiat. Juga ulun mohon doa ulun pian sabarataan. Doakan tuh uminya di rumah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.